Oke Sobat Wins, hari ini kita akan bertujuan untuk menghadiri acara dari Canon, yaitu Canon akan launching sebuah kamera baru yaitu Canon R8. Kamera baru nih setelah R50 dan launchingnya hari ini. Jadi terus ikutin videonya biar kita lihat keseruan apa yang ada di sini. Oke, let's go. Oke Sobat Wins, jadi tadi kita udah lihat beberapa penjelasan dari pihak Canon tentang Canon EOS R8 ini gitu, dan udah kita lihat juga hasil video dan fotonya. Bikin gua jadi emes lagi sih sama kamera ini, dimana pas penjelasannya tadi gua ngerasa kayak makin lengkap aja fiturnya daripada keluaran-keluaran sebelumnya, dimana yang menurut gua R50 udah pas banget, tapi di R8 ini dia udah disempurnain lagi, terutama buat dari segi videonya, dari segi fotonya itu benar-benar di-upgrade lagi. Dan ini udah masuk ke kelas advance segmentnya, dimana kalau R50 itu masuknya ke entry levelnya. Nah di sini dia masuknya ke menengah gitu. Jadi semakin lengkap lagi untuk line up dari kamera Canon, dimana kita udah tahu kalau misalnya udah ada EOS R, EOS RP, EOS R7 dan dilengkapi dengan EOS R8. Fitur yang paling unggulnya menurut gua dari segi FPS-nya, dimana continuous shooting-nya dia udah 40 fps. Terus untuk dari segi videonya dia udah canggih banget, dia udah di 4K 60 fps, dan untuk slow motionnya dia di 180 fps, dimana 180 fps ini sih udah mirip-mirip R5 ya kalau nggak salah gitu, udah mirip-mirip R5. Dan dengan harga segitu ya, kalian juga udah lihat di harga pre-ordernya, kalian udah bisa dapetin fitur yang kece kayak gini. Semakin penasaran lagi sih gimana kinerjanya, gimana performanya kalau kita nanti review secara lengkap si Canon EOS R8 ini. Oke sobat, jadi kita udah masuk ke dessertnya, makanan penutupnya. Jadi ada tiramisu gitu, cuman di atas ini ada bubuk-bubuk gitu, kayaknya sih bubuk kopi gitu, karena rasanya lumayan pahit tapi bawahnya manis gitu. Yang paling enak dan menonjol adalah di bagian roti sama krimnya itu gitu. Itu walaupun makanannya simple tapi rasanya tuh rich banget gitu. Jadi krimnya nggak cuman asin aja, nggak cuman kaldu aja, tapi tuh kayak ada banyak lah pokoknya. Susah dideskripsiin gitu. Pengen ngucapin juga nih Bu Monik, selamat buat launching EOS R8-nya nih. Mantap banget. Sebelumnya kita tahu kalau misalnya R50 itu udah launching kemarin ya. Sebelum lebaran iya. Betul. Dan sekarang keluar lagi nih si R8 ini. Kenapa nih Bu, bisa dijelaskan kenapa kok si R8 ini muncul di tengah-tengah R50 dan bisa dibilang R7 juga ya, antara R50 dan R7 gitu? Ya, jadi R8 ini memang kamera terbaru dari Canon di kelas full frame mirrorless. Kalau R50 itu masih APS-C ya. Jadi ini memang full frame-nya. Nah, kamera ini memang lebih diutamakan untuk hybrid kamera, karena dia bisa untuk video juga yang bagus dan juga foto yang bagus. Nah, makanya segmennya memang sedikit berbeda dengan R50. Kalau yang ini memang sudah full frame. Content creator yang butuh dengan kualitas gambar yang maksimal bisa pakai si R8 ini. Kabarnya apakah akan menggantikan EOS R nih Bu? Kasih tahu nggak ya? boleh dijawab atau boleh di-spoilerin? Betul. Jadi gini ya, kalau EOS R itu adalah generasi pertama. Betul. Kalau barang-barang elektronik, terutama kamera ini, tentu kan dia akan mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Kebutuhannya juga semakin diperbaiki, istilahnya kebutuhannya yang sekarang tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya dengan R8 ini merupakan salah satu produk unggulan dari Canon yang nantinya akan mengisi di segmen yang di EOS R tersebut. Saat ini masih ada EOS R gitu loh, ya. Tapi EOS R8 ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh EOS R sebelumnya.
Tentunya dengan teknologi yang lebih canggih ya di sini ya gitu loh. Oke, berarti si R8 ini bisa dibilang melengkapi ya Bu ya? Melengkapi. Dan memperbarui juga. Ya, karena sudah Digic X ya. Kalau sebelumnya kan Digic aja. Ya, satu kata apa satu kalimat terserah Ibu. Jadi buat R8 ini apa? Oke. R8 ini kamera yang ringkas, ringan, dan autofokusnya maksimal. Dibilang sama Bu Monik itu udah padat, jelas, dan langsung ke intinya guys. Iya, itu yang intinya sekali. Thank you banget sobat dan thank you banget Ya, Bu Monik thank buat you. wawancaranya. Ya. Semoga selanjutnya EOS R Ada yang baru series lagi ya. Ada yang baru lagi. Iya, ditunggu saja. Oke Sobat Wins, kita udah bareng sama Mas Jibril nih yang bikin video tadi tuh, yang kalian lihat cuplikannya, keren banget Mas. Nah, pengalaman Mas Jibril nih setelah pakai CR8 itu? Ya gue udah sering nyoba kamera ya, maksudnya kamera base gue aja R5 gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang mungkin mikirnya dari R5 ke R8 kan jedanya lumayan jauh ya, berapa tahun. Dan secara harga atau spek pun sebenarnya pasti orang kira-kira ngapain, kameranya lebih murah pasti kan lebih jelek atau lebih apa. Tapi ternyata enggak bos. Malah justru ada fitur-fitur R8 itu yang lebih unggul dari R5 yang kamera mahal-mahal. Maksudnya jeroannya itu aja kan Digic X itu yang udah setara sama R5, R3 gitu. Dan juga yang lebih saktinya itu autofocus, itu yang nggak bisa move on. Kecepatannya oke banget, bisa diandelin. Dan gue syuting buat project R8 ini 5 hari, tapi 5 harinya bukan yang asal ya udah 5 hari asal make-make doang. Itu yang intens banget. Gue push kamera ini dengan full powernya, misalnya gue syutingnya 4K 50 terus, yang tadi oversampling dari 6K-nya itu, sama super slow-mo-nya yang 140 frame per second itu. Beberapa orang mikir, nih kenapa nih baterainya kok kecil ya? Kenapa baterainya nggak LP6NH kayak yang lainnya gitu? Jadi jelek nih, jadi nggak. Kemarin gue syuting mostly, gue sebenarnya nggak tahu ya durasi baterai yang kecil itu berapa. Cuman kemarin gue bisa syuting full 2,5 jam sampai 3 jaman lah. Itu full video aja? Full video 4K 50 sama raw foto juga, bersmooth juga, slow mo juga, pokoknya semua yang paling gede-gede gue pakai. 2,5 jam ya? Berarti 3 jam lah. 3 jam. Terus juga waktu itu gue di footage ada nyoba adegan malam kan, pakai 50-1.2. Itu kan ngeblur banget ya. Itu ya gue kan maju mundur kayak BTS tadi, responsifnya cepet, tetap on track si autofocusnya. Terakhir satu kata nih buat CR8 ini apa? Satu kalimat deh boleh, biar untuk menggambarkan CR8 ini. R8 kamera kecil dengan harga yang nggak terlalu profesional banget, tapi bisa dipakai buat mencari uang, proyekan gede-gede puluhan juta, ratusan juta, aman. Dan kamera kecil bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta guys. Iya, aman. Thank you banget Mas Jibril buat wawancaranya. Sama-sama. Sampai bertemu di event selanjutnya. Amin. Oke teman-teman, nama saya Aldo Sinarta. Saya adalah seorang profesional fotografer, khususnya di bergerak bidang di portret dan komersial. Oke, jadi kamu udah nyobain banyak ya CR8 ini untuk beberapa hari lah ya? Ya, jadi nyobain berbagai macam case lah ya. Ada ya fiturnya dicobain, cobain event juga, cobain di studio juga, cobain di beauty shoot juga. Dan ya seru sih, sesuatu experience yang baru juga. Kira-kira fitur apa nih yang bisa di-highlight dari R8? Kalau dari saya ngelihatnya pertama eye detection-nya. Eye detection-nya benar-benar nge-grip banget sih. Jadi dia sebenarnya mirip fitur dan itunya segala macam ngikutin sama R6 Mark II. Oh, oke. Cuman bedanya di pindahin bodinya ke dalam ya ibaratnya kayak EOS RP lah, kecil lebih gitu. compact ya? Lebih compact. Dan surprisingly itu membantu banget. Jadi kalau misalnya buat momen, misalnya kalian teman-teman suka wedding suka mau ngambil momen-momen penting, itu ketolong banget tuh kalau misalnya pakai iServo buat dia entrance segala macam, itu momennya nggak bakal ada yang kelewat gitu. Apalagi dengan dia compact juga ya, kok ya. Jadinya Compactnya enak banget. Mobilitas kita jadi lebih gampang juga. Betul, itu ringan banget. Yang penting ya lensanya juga jangan terlalu berat lagi. Kalau ngomongin fitur malahan lebih suka ke bentuk fisiknya sih, ringannya. Berarti ini lebih ke desain berarti. Desainnya itu ringan banget. Cuman kalau fitur karena sebelumnya udah pakai Canon juga, ya jadi sebenarnya yang paling ngebedain malahan lebih ke color profile kali ya. Color profile-nya enak juga.
Jadi teman-teman kalau nggak suka ngedit segala macam itu mentahnya tuh udah enak. Karena kebetulan yang kemarin kita coba itu belum ngolah dari RAW, jadi masih ngolah dari JPEG. Dan JPEG-nya tuh udah mateng banget warnanya, udah jadi gitu. Jadi ya cuman ngetun dikit-dikit aja udah bisa dikaryakan. Lebih baru daripada yang lain juga karena karena prosesor yang baru. Iya. Jadi mungkin udah lebih memperbaiki lagi, improvement lagi, makin lama makin mendekati real lah gitu. Jadi untuk di fotografi ini udah approve banget nih CR8 dipakai nih gue ya. Iya, kebetulan emang pas itu langsung jatuh cinta, langsung mau beli juga sih. Udah beli juga. Waduh. Jadi buat second body. Iya, karena emang pingin punya satu yang emang buat studio, yang buat komersil. Satu lagi emang mau yang compact, yang mau buat event, mau buat jalan-jalan, traveling, mau buat photo street. Nah itu kayaknya R8 udah jadi pilihan banget. Satu kalimat buat R8 ini. Kalimat ya, yang tadi pada banyak bilang sih, kecil-kecil cabai rawit. Kecil. Ya, nggak jauh-jauh dari Nggak kecil jauh. nih. Kita Kecil. udah wawancara 3 orang dan semua bilang kecil tapi benar-benar powerful banget. Powerful, betul. Thank you, Pak. Thank you. Udah buat wawancaranya dan semoga sukses untuk karirnya. Sampai Sukses ketemu juga di event Canon selanjutnya. Thank you. Oke Sobat Wins, itu aja keseruan kita di acara launching hari ini ya. Kita udah ngeliat nih CR8 dan semua fitur-fitur yang diunggulkan dan beberapa kata-kata dari para profesional fotografer dan videografer. Dan kita bakal review secara lengkap nih CR8 ini pastinya, dan ditungguin aja videonya. So, thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di event launching selanjutnya. Dadah!